Sudahlah piak baguluang kemenakan. Tanpa batingga bapailah jorang kampung. Sebelum diketahuinya lantak supadan pesaku tinggi, kenal pun alun jua anak buah rombo rakyatnya, beliaulah cigin naik sedan menuju ranah perantauan. Tinggallah Minangkabau di lampuk kabui rodauto. Tapana anak kemenakan mencelik pengulupai entah pabilo kepulangnya. Apa sabananya yang dicari beliau kok? Tuah, kemagahan dan gengsi, lain tidak. Hanya sebagai pelengkap dari titelnya nan baliri di ujung di pangkanamu, atau sekadar menunjukkan kepada koleganya dari Jawa bahwa beliau juga keturunan berdarah biru bangsawan tinggi dari Minang. Syukur-syukur saja kalau Datuk Kitoko lain melihat mengong warganya di perantauan. Tapi jangankan beliau ke Batandang ditandangi pun susah. Alun ke mampir ke rumahnya anjing di pagal menyala. Pembantu mencogok di balik kaca sambil bersorak. Enggak terima tamu, bapak lagi tidur. Oh, nasib. Diundang memperkatakan kampung, beliau sibuk seminar lokakarya. Nak berbincang-bincang soal adat, jangan diarok. Jangankan kamu menyelidiki tamu, basuh awak pun beliau ndak habis. Keceknya bayu-yu imbauannya papi atau om, bukan inyak sebagai lazimnya ke penghulu. Gawat, gawat. Laleso padi di malam kemenakan. Dun sanak kemenakan para pendengar. Dari seluruh kepincangan-kepincangan yang kita kutipkan tadi, dan menyebabkan rapuhnya kepribadian sehingga menjurus kepada kemunafikan, hanya bersumber dari satu faktor tunggal, yaitu ketidaktahuan kita tentang falsafah adat Minang secara utuh. Atau memang tidak mau tahu sama sekali. Itu saja. Adalah sangat ironis kalau kita tidak sampai kenal dengan sesuatu yang kita miliki. Macam mana pun kita punya gaya hidup sendiri, punya kepribadian sendiri sebagaimana orang lain punya cara surang-surang. Maka siogianya lah bunga daerah kita lambuak dalam memperindah Taman Kebersamaan Nasional. Disiko tuahnya bangsa Indonesia. Sebagai warga Minang kita tetap berada dalam orbit peredaran budaya adat. Oleh sebab itu mari kita kaji. Atau mari dikaji ulang falsafah yang tersimpan dalam endapan ajaran adat itu sehingga kita menjadi insan-insan budaya yang konsekuen. Dan indak munafik tapi juga indak fanatik. Pada pokoknya adat adalah hasil konsensus yang diundangkan. Adat tak lain dari kumpulan arsip keputusan mufakat nan berbuah sinta, buliah di palungga, buliah di pahare. Terkecuali hukum-hukum Allah nan absolut, nan berbuah mati tidak bisa diagu-agu. Adalah hak kita bersama untuk menseleksi poin-poin nan tak sesuai je zaman. Kitalah nan kemencuci membarasiahkan. Kita nan kemenajin manareka sehingga kain menjadi berbalik baru. Dan inyo akan baru taruh hendak ke usang-usang, salamu kita namuh memakainya. Itulah nan dimungkasui, kain dipakai usang, adat dipakai baru. Mari kita tinjau bersama-sama. Kita rubah, kita pugar, usang-usang dibarui, lapuak-lapuak dikajangi. Dan tentu saja menurut prosedur nan balaku, yaitu musyawarah dan mufakat. Bampala piak balayo dau, bayo iyo jemamak batido-tido joka manakan mencari bulet dan sagolong picak dan stapia. Kalau lasa halun, lasa patui, lasa pandang sekiro-kiro, lasa angkit sejenjengan setanai salatakan, indah adole murai kebekicauran tiang kabadatiak, baru di sinan cupak itu pakai. Barubahlah kini tapian di ayah gadang lanyu dari dulu. Ayah gadang itu adalah kata mufakat. Makanya tolah kini, bahwa kita tidak boleh mentafsirkan secara harfiah pepatah yang mengatakan adat nan tak lakang dek paneh, nan tak lapu ada ucap. Kalimat itu bukanlah memfatwakan adat itu kaku, mutlak, indak berubah. Bukan itu maksudnya. Tapi sabaliatnya. Nan lakang ditimpa paneh, nan lapuak dirandam hujan adalah benda mati. Batu menjadi rata dek paneh, bahkan pecah-pecah karena perubahan cuaca. Konon di pulau tunggu mati di tengah padang. Tapi kayu tagak, kayu hidup nan rimbun rampak ndak kalakang-lakang walau baalah pani hari dan indak kalapuk-lapuk salabi apapun hujan turun antah ke bumi lah balipek. Apa sebab? Karena inyo hidup. Jadi sebagai kebudayaan, adat Minang itu hidup. Sesuatu nan hidup akan bergerak seirama dengan gerak perubahan lingkungannya. Nah, ko iyo adat lah diciciakan masuk.
nan ma menjaga. Adat awak buruak baa buruaknya. Tantang dima rusaknya apa nang kadiparui. Ku ayah karuah kailia dima ku gajah menuju barang. Cuba diusua di pareso di tapak jalan kaulu entah pematang alas tapat. Atau mungkin juga dikatakan pajan tak panggala awak menjujai dan tak pandai. Oh, ke dikatakan adat kita rancak tunggu barancak. Mungkin dek silau kilek kacau disangko intan bakarang diuji ditulak tukang. Lain ndak kata kicuah. Allah yakin bana ndak kamu nyasa. Kamanakan sidang pertama. Dalam menerima ajaran syarak, kita bersifat sami'na wa ata'na. Didanga, kemudian dikarajokan. Tapi dalam menerima ajaran adat, tarimo dulu juga tuantah. Sesudah didanga, diinokkan, ditimbang, dibandiang-bandiang, disimak, dikaji-kaji. Mesti ditampi, diindang tarikh, dipilih hatah, ciek-ciek, bersisiah, barih judadak, disinalah baru dilapatkan. Kata yo atau kata indah. Silahkan manggua atau menggeleng, silahkan menilai. Karena itu adalah hak asasi anda yang tak bisa diganggu-gugat. Jadilah angku-angku dan lusanak-lusanak penanga. Dek pita bagu luang taruih kue. Dek masuk bapu tayu. Rupanya ibarat berjalan lah nak tibu di perantian. Bakato lah nak sampai kesudahan. Bakatuju nak memisahkan. Hanya itulah saja yang dapat kami hidangkan dalam kesempatan ceramah kini nangko. Semoga apa-apa yang kami sampaikan tadi berguna dek orang yang mendanga, bermanfaat dek ambo yang menyampaikan. Sekadar itulah sumbangsih kami. Kata nu cinta jedun sanak keganti pembelih kasih tanah Minang yang mengadangkan. InsyaAllah akan kami susulkan sambungannya pada produksi yang akan datang. Mudah-mudahan. Akhirnya sebagai penutup, tarimalah salam dari Balerong. Banyak siriah di tengah balai, sakitu saja di caranu. Banyak orang yang jadi pandai, sakitu saja dari ambo. Talabiah terkurang dimohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.